Sea sedang membantu Zain mengemas pakaian ke dalam koper. Siang ini Zain akan pulang ke kediaman Salvatore untuk menemani keluarganya menunggu operasi Jenna dilakukan. Sebenarnya Sea agak berat hati, ia merasa galau Zain pergi keluar kota meninggalkan dirinya. Apalagi sebelumnya Sea tak pernah ditinggal jauh oleh pria itu. Nanti sampai sana kabarin ya, pinta Sea seraya menutup koper suaminya. Nanti aku kabarin, sahut Zain yang sibuk memakai jaketnya. Jadwal operasinya kapan? Tanya Sea. Besok pagi, nanti malam aku telpon, jawab Zain. Saat Zain berbalik, ia mendapati raut wajah istrinya yang terlihat murung. Melihat itu, Zain tersenyum tipis. Ia menghampiri Sea dan menangkup pipi wanita cantik itu dengan lembut. Kenapa tanya Zain. Enggak papa. Cuman sedikit sedih aja, pertama kalinya kita pisah jauh setelah menikah. Walau cuman keluar kota, tapi rasanya sedih aja, liris Sea. Zain menarik lembut istrinya ke dalam pelukannya. Pria itu melabuhkan K3 cup 4N hangat di kening Sea. Zain mengerti perasaan istrinya, sebenarnya dia juga tidak rela berpisah dengan istrinya walau hanya 2 malam saja. Kan cuman 2 hari, nanti kan aku pulang lagi, bujuk Zain. Sea mengangguk. Ia menarik dirinya dari pelukan Zain. Kepalanya pun mendongak menatap suaminya yang terlihat semakin tampan. Iya gak papa, hati-hati ya di sana. Jangan lupa makan, jangan berantem sama papa. Nurut kata Mama Vanya, jangan ngeyel. Zain mengangguk cepat. Ia kembali memeluk istrinya itu seolah enggan berpisah. Berkali-kali Zain M3 nanogram 3 cup lembut pipi Sea dan juga bibir cantik istrinya itu dengan gemas. Tok. SHEAAA. Ini ada orang datang, katanya kiriman dari mertuamu. Teriak Daisy dari luar kamar. Sea dan Zain saling tatap, keduanya heran. Namun, Zain cepat tersadar. Semalam aku teleponan sama mama, kayaknya itu babysitter yang mama bilang. Ayo kita temui mereka, ajak Zain seraya menggandeng tangan sang istri. Daisy membawa Sea dan Zain menemui orang yang dimaksud. Terlihat, 3 orang wanita tengah duduk di ruang tamu. Sea langsung menyapa ketiganya dengan tersenyum ramah. Selamat siang Nyonya, kami babysitter yang dikirim oleh Nyonya Vanya. Kenalkan, nama saya Ajereng, ini Sus Nela dan ini Sus Tuti. Kami asalnya dari kampung yang sama, dan bekerja di Yai 4 San yang sama. Kebetulan dulunya saya yang merawat Nona Jenna dari bayi, terang wanita yang terlihat seperti seumuran dengan Daisy. Oh iya, saya menantu Mama Vanya. Kalau boleh tahu, umur kalian berapa? Tanya Sea yang sudah duduk di hadapan ketiganya. Saya 48, Sus Nela 49, kalau Sus Tuti ini masih 40, terang Suster Ajeng. Sea mengangguk. Tentunya ketiga babysitter itu Vanya ambil dari Yai 4 San terbaik. Tak mungkin mertuanya mencari babysitter secara asal-asalan untuk cucunya. Melihat ketiganya, Sea merasa cocok. Ibu mertuanya memang bisa ia andalkan dalam urusan seperti ini. Gimana sayang? Cocok? Tanya Zain seraya mengelus tangan istrinya. Sea mengangguk kecil seraya tersenyum. Melihat itu Zain merasa lega. Tatapan Zain pun beralih menatap ketiga babysitter yang tengah merasa gugup. Tugas kalian di sini, hanya mengasuh ketiga anak saya yang belum genap 1 bulan. Saya ingin memperkerjakan orang yang jujur, amanah dan bertanggung jawab. Banyaknya kasus kekerasan pengasuh pada anak asuhnya membuat saya waspada. Jika sampai 1 di antara kalian ada yang menyakiti anak-anak saya gak akan lepaskan kalian. Mengerti? Sea termenung sejenak, ia menatap Zain yang beraut wajah tegas. Mengerti Tuan, kami akan mengasuh anak-anak Tuan dan Nyonya dengan sepenuh hati, ujar Suster Ajeng. Zain mengangguk. Gaji kalian? Nyonya Vanya yang menggaji kami Tuan, sela Suster Ajeng yang mana membuat Zain terkejut.
Masing-masing kami digaji 20 juta sebulan tuan. Perkataan Suster Ajeng membuat Zain terkejut. Begitu juga dengan Sea dan Daisy. Keduanya bahkan saling pandang dengan mata membulat sempurna. Ya sudah, kalian boleh kerja hari ini. Kebetulan, ketiga bayi saya sedang tidur. Kalian bisa menggunakan waktu ini untuk istirahat, ujar Zain mengakhiri pembicaraan. Baik tuan. Ayo, saya tunjukkan kamar kalian, kata Daisy membawa ketiganya ke kamar tamu yang memang tersedia 3 ranjang ukuran single. Setelah berkemas, Zain membawa kopernya masuk ke dalam mobil. Karena perjalanan yang jauh, Tuan Roderick mengirim supir untuk menjemput cucunya itu. Pria baya itu khawatir jika Zain menyetir sendiri, dalam perjalanan yang sangat jauh. Ya sudah, aku berangkat ya, pamit Zain. Sea mengangguk. Ia memeluk suaminya dengan erat sebelum pria itu berangkat. Zain melabuhkan K3 cup 4N hangat di kening istrinya, ia lalu mengusap punggung istrinya itu dengan lembut. Aku berangkat dulu, baik-baik ya, ujar Zain sebelum melepas pelukan mereka. Setelah Zain masuk ke dalam mobil, Sea melambaikan tangannya. Ia menatap kepergian mobil yang membawa suaminya dengan tersenyum tipis. Sore hari, Kai merasa aneh. Ia tak mendapati sang Dedi dimanapun. Sepertinya anak itu lupa kejadian tadi pagi, di mana dirinya merajuk pada dadinya itu. Lama mencari, Kai tak menemukannya. Setibanya ia di kamar, Kai baru ingat tentang kejadian tadi pagi. Kai, sedang apa? Tanya Sea ketika mendapati putranya yang terlihat panik. Dedi mana Momi? Seru Kai dengan raut wajah yang cemas. Dedi. Oh tadi Dedi. Sea tiba-tiba teringat akan perkataan putranya itu. Ia pun tersenyum dan berniat akan menjahili putranya. Tadi Kai suruh Momi ganti Dedi baru, jadi Dedi Momi usir deh. Kan Dedi baru Kai lagi dipesan lagi. Ujar Sea yang mana membuat Kai mencebikkan bibirnya ke bawah. Tadi Kai ndak ada culuh Momi ganti Dedi balu Hicks. Ujar Kai dengan suara yang bergetar. Loh, tadi pagi katanya dadinya jelek. Jadi, Momi ganti Dedi baru. Kai gak suka sama Dedi kan? Momi ganti Dedi baru. Kai bertambah galau. Anak itu berbalik dan menaiki ranjang kecilnya. Ia lalu meraih bantal dan menyembunyikan wajahnya di sana. Melihat itu, Sea tertawa kecil. Kai mengangkat kepalanya, ia lalu memandang Sea yang masih berdiri menatapnya. Kai ndak mau Dedi balu Hicks. Culuh Dedi balik Momi Hicks. Dadinya culuh balik Hicks. Kai ndak mau Dedi balu. Ujar Kai dengan air mata yang membasahi pipinya. Ya gimana ya, Dedinya udah terlanjur Momi balikin ke pabriknya. Kan Kai yang minta sendiri mau ganti Dedi baru. Jadi, Momi balikin aja deh, sahut Sea dengan santai yang mana membuat Kai menangis keras. Hua, Dadi. Kai mau Dadi belondongna Momi. Ngerti berondong juga dia, batin Sea dengan tatapan membulat sempurna. Mobil yang Zain tumpangi tiba di kediaman Salvatore, pria itu bergegas turun dari mobil. Ternyata, Fanya sudah menyambut kedatangannya. Wanita itu langsung mendekati Zain dan memeluknya dengan erat. Ia sudah sangat merindukan putranya yang beberapa waktu ini tidak dia lihat. Zain pun membalas pelukan sang mama, ia juga merindukannya. Perjalanan tadi pasti melelahkan, ayo masuk. Fanya lalu mengajak Zain masuk, ia membiarkan bodyguard membawa koper milik putranya itu. Tuan Roderick yang melihat kedatangan cucunya langsung menyambutnya dengan penuh kegembiraan. Pria baya itu sangat senang akhirnya Zain kembali menginjakkan kakinya ke kediaman Salvatore ini. Ayo istirahat dulu di kamar, papamu sedang menemani Jenna di rumah sakit. Besok pagi, baru kamu menyusul ke sana, ujar Tuan Roderick. Kakek sama mama mau ke rumah sakit? Tanya Zain yang langsung mendapat anggukan dari Fanya. Kalau gitu, Zain ikut, ujar Zain. Loh, kamu baru aja sampai. Sudah, istirahat aja dulu, tegur Fanya. Zain tetap keke ingin ikut.
Ia merasa tubuhnya tidak lelah. Daripada dia beristirahat, mending ia ke rumah sakit menemui adiknya dan juga sahabatnya sebelum operasi itu dilakukan. Akhirnya, Fanya dan Tuan Roderick mengajak Zain pergi ke rumah sakit. Setibanya di sana, Fanya membawa putranya itu ke ruang rawat Jenna dan juga Ricky. Sengaja, kedua orang itu disatukan dalam ruang rawat yang sama, agar mereka mudah memperhatikan kondisi keduanya. Sesampainya di dalam ruangan, Zain langsung disambut oleh pekikan Ricky. Bapak muda, udah sampai," seru Ricky yang mana membuat Zain mendengus kesal. Dokter juga menyiapkan kondisi Ricky sebelum melakukan donor, sehingga sore ini Ricky sudah berada di rumah sakit. Sementara Jenna, sudah sejak kemarin ia dirawat di rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. "Kakak," Jenna memeluk Zain yang datang menghampirinya. Zain pun memeluk kepala adiknya dan melabuhkan K3 cup 4N hangat di kepala gadis cantik itu. "Maaf, kakak iparmu gak bisa datang," ujar Zain setelah melepas pelukan mereka. Ia memilih menarik kursi dan duduk di sisi berangkar Jenna. "Namanya juga abis melahirkan, ya gak bisa kemana-mana lah kak." "Gak apa-apa kok, malah aku gak enak kakak kesini. Sementara kak saya pasti sibuk ngurus embar," ujar Jenna dengan tatapan tak enak. "Mama udah kirim babysitter ke rumah kok, jadi kakak iparmu ada yang bantuin." "Tenang aja, saya sendiri yang meminta kakak kesini menemanimu," sahut Zain seraya mengelus lembut kepala adiknya. Malam hari, Zain tengah mengobrol santai dengan Fanya tentang keadaan si kembar. Mamanya itu begitu antusias menanyakan perkembangan ketiga cucunya. Terlebih Zidan yang baru saja pulang dari rumah sakit belum lama ini. Berat badannya memang gak sekecil waktu lahir, tapi dia yang paling kecil di antara dua kembarannya. Kata dokter enggak apa-apa, lama-lama juga berat badannya nyusul kembarannya, terang Zain. "Ya semoga saja ya, mama jadi gak sabar mau lihat dia." "Oh ya, Azril dan Kai gak nangis lihat kamu pergi?" sahut Fanya. Zain tersenyum. "Enggak, aku pergi sebelum mereka pulang sekolah. Mungkin biasa aja, lagian aku di sini cuma 2 hari, jawab Zain. Tak lama, ponsel Zain berdering. Terlihat nama Sea di layar ponselnya. Bergegas, pria itu mengusap layar ponselnya dan menempatkan benda itu di samping telinganya. "Ya, Sa. Dedi Hua." Teriakan melengking Kai mampu membuat Zain segera menjauhkan ponselnya. Bahkan, Fanya dan yang lainnya bisa mendengar suara teriakan Kai. "Halo Kai, Kai kenapa nangis ham?" tanya Zain dengan lembut. Pria itu belum berani mendekatkan ponselnya ke telinganya. "Dedi kenapa pelgi Hicks? Dedi nda bawa Kai juga Hicks, tegana, tega." Zain tertawa kecil. Ia kembali mendekatkan ponselnya ke telinganya saat putranya itu tak kembali berteriak. Fanya hanya bisa menggelengkan kepalanya, ia sungguh merasa lucu dengan tingkah cucu sambungnya itu. "Siapa tadi pagi yang minta ganti Dedi baru ham? Sekarang kok nangis-nangis dadinya gak ada di rumah?" tanya Zain dengan lembut. "Kai kalah ngomong Hicks. Dedi pulang Hicks. Kai nda mau ganti Dedi balu Hicks." Kai mulai tenang, walaupun anak itu masih sesenggukan. "Iya, nanti Dedi. Dedinya di sini cari istri BARUU. Anak BARUU. Gak kayak SITUU buntelan lemak." Ricky berteriak keras. Kebetulan posisi sofa yang Zain duduki tepat di sebelah berangkar Ricky. Mendengar teriakan Ricky yang begitu jelas, Kai bertambah menangis histeris. Sementara itu di rumah, Sea dibuat pusing dengan putranya yang menangis kencang akibat dijaili oleh Ricky. Wajah Kai sudah sembab dan memerah, belum lagi matanya yang terlihat bengkak. Sebenarnya Sea tak tega, tapi ia merasa lucu dengan tingkah putranya saat ini. "Culuh Dedi pulang Hicks. Culuh Dedi pulang Mommy Hicks." Kai melempar ponsel Sea ke atas ranjang, anak itu lalu memeluk perut Sea dan menumpahkan tangisnya di sana. Sea menghela nafas pelan, ia mengusap lembut rambut putranya yang basah.
Iya, nanti 2 hari lagi Dedi pulang, bujuk Sea. Katanya Dedi mau kali anak balu Hicks. Kai nda mau Hicks. Sudah banyak anaknya Dedi, sudah ada Ci kembal. Nda kulang anak Hicks. Tiba-tiba Kai menghentikan tangisnya. Anak itu menarik wajahnya dari pelukan Sea dan menatap sang momi dengan raut wajah yang pias. Hi, anaknya banyak tapi ikli catu. Dedi kali ikli lagi itu momi di cana, ujar Kai memanas-manasi mominya itu. Sea menggelengkan kepalanya. Ia meraih ponselnya yang Kai lempar tadi dan melihat layarnya. Ternyata, tak sengaja sambungan telepon itu terputus. Mungkin nanti, Sea akan kembali menelpon suaminya. Sudah sana tidur, lusa baru Dedi pulang, bujuk Sea. Luka itu kapan? Tanya Kai dengan tatapan bingung. Tahun depan. Ndah. Hua. Pagi ini Jenna dan Ricky akan dioperasi. Berangkar keduanya pun dikeluarkan oleh para perawat menuju ruang operasi. Saat berangkar Jenna keluar, Vanya dan Lionel menghampiri putri mereka itu. Keduanya memberi semangat dan mencium kening putri satu-satunya mereka yang akan berjuang di meja operasi. Sementara Zain, ia menghampiri berangkar Ricky yang berada tepat di belakang berangkar Jenna. Ayah lo udah tahu? Tanya Zain dengan tatapan lekat. Tahu, dia udah kasih izin juga. Awalnya sih ya debat dulu, nangis Bombay dulu baru diizinin. Ayah sama adek gue datang siang nanti. Gue minta sambut mereka ya, ujar Ricky dengan tersenyum tipis. Tentu aja, semoga operasinya berjalan lancar. Gue gak rela kehilangan teman sejelek lo, canda Zain. Ih, gini-gini gue idaman adek lo ya. Dengus Ricky. Candaan keduanya terhenti saat Lionel menghampiri berangkar Ricky. Pria baya itu menepuk pelan bahu Ricky dan menatapnya dengan tatapan lekat. Semoga operasinya berjalan dengan lancar, dan semuanya selamat. Setelah keadaan kalian pulih, saya akan mengadakan pertunanganmu dengan putri saya Jenna, ujar Lionel yang mana membuat Ricky berbunga-bunga. Gak langsung dinikahin aja om. Ucap Ricky membuat Zain dan Lionel menatapnya dengan tatapan sinis. Ini anak, ngelunjak lo. Bawa sus. Daripada makin ngelunjak di sini. Seru Zain. Asem lo. Sahabat macam apaan lo? Teriak Ricky saat berangkarnya didorong menuju ruang operasi. Zain tersenyum tipis, matanya terlihat berkaca-kaca. Ia berharap, semoga operasi yang Ricky dan Jenna lakukan berjalan dengan baik tanpa ada kendala apapun. Operasi pun berlangsung. Zain dan keluarganya menunggu dengan cemas. Mereka berharap operasi berjalan dengan lancar. Saat menunggu, tatapan Zain jatuh pada seorang pria parubaya dan remaja laki-laki yang berjalan menghampiri mereka. Mengenal kedua orang itu, Zain segera berdiri dan menyambutnya. Om, kalian sudah sampai, sapa Zain. Maaf kami baru datang, apa operasinya sudah selesai? Tanya pria parubaya itu dengan nafas memburu. Zain segera menuntun pria itu ke sebuah kursi. Ia lalu menyodorkan air minum dan membiarkannya bernafas dengan normal. Tatapan Zain beralih pada remaja pria yang tengah menatap pintu ruang operasi dengan tatapan cemas. Operasinya baru berjalan setengah jam yang lalu, aku pikir kalian datang setelah operasinya selesai, ujar Zain. Ayah khawatir kak, makanya kita datang lebih pagi, ujar remaja laki-laki itu. Lionel beranjak dari duduknya, ia menghampiri pria parubaya itu lalu menyodorkan tangannya. Saya Lionel Salvatore, papanya Jenna. Pasien yang mendapat donor ginjal dari putra Anda, ujar Lionel dengan ramah. Pria parubaya itu segera berdiri. Ia mengelap tangannya di pakaian belakangnya dan meraih jabatan tangan Lionel. Ia merasa sungkan berjabat tangan dengan orang kaya. Terlihat sekali jika Lionel bukanlah orang yang sembarangan. Cara berpakaian keduanya jelas berbeda, dan orang pun sudah dapat menilainya. Saya Radit, ayah dari Ricky. Ini putra bungsu saya, Nayaka, ujar pria parubaya itu. Lionel tersenyum.
Keduanya pun melepas jabatan tangan mereka. Saya sungguh berterima kasih pada Anda dan keluarga yang sudah mengizinkan Ricky untuk memberikan ginjalnya pada putri saya. Saya sangat berterima kasih pada keluarga kalian, ujar Lionel seraya menangkupkan tangannya. Radit tersenyum seraya menganggukkan kepalanya. Ini semua atas keinginan putra saya, mau melarang pun saya sebagai orang tua tidak ada hak. Itu keinginan putra saya, dia bilang. Jika dia sangat mencintai putri Anda, terangnya. Lionel mengangguk kecil. Ia pun beralih menatap Zain yang sedang mengobrol dengan remaja laki-laki itu. Lionel melihat, kehidupan Ricky memang sangat sederhana, keluarga yang dimiliki hanya adik dan ayahnya saja. Maaf jika putra saya lancang mencintai putri Anda Tuan, ujar Radit yang mana membuat Lionel terkejut. Lancang bagaimana? Mencintai itu hak semua orang, kenapa saya harus melarang putra Anda mencintai putri saya? Saya justru merasa kagum atas pengorbanan yang putra Anda lakukan. Anggap saja, kita ini keluarga tanpa memandang apapun, sahut Lionel dan menepuk pelan punggung pria baya itu. Mereka pun kembali duduk dan menunggu operasi selesai. Beberapa jam kemudian, mereka dikejutkan dengan suara pintu ruang operasi yang terbuka, disusul dengan lampu ruang operasi yang redup. Mengetahui jika operasi sudah selesai, Lionel dan Vanya bergegas menghampiri dokter yang baru saja keluar. Syukurlah, operasi berjalan lancar. Pasien akan kami pindahkan ke ruang rawatnya, terang dokter itu yang mana membuat Lionel dan yang lainnya menghela nafas lega. Baik dok, terima kasih, ujar Lionel mewakili semuanya. Setelah Jenna dan Ricky dipindahkan ke ruang rawatnya, semuanya pun turut menunggu kedua orang itu sadar. Ruang rawat yang Lionel pesan tentunya sangat luas, bahkan ada kulkas dan juga tempat tidur untuk tamu. Ada juga sofa dan balkon kamar yang langsung menghadap ke halaman rumah sakit. Ruang rawatnya udah kayak rumah Yayah, bisik anak itu yang mana membuat Radit tersenyum. Namanya juga orang berpunya dek, gak ada yang pakai kartu kesehatan, balasnya. Vanya mendekati Nayaka. Wanita itu membawa sebotol minum dan juga roti. Makanlah, ganjel perut selagi makan siang dipesan, ujar Vanya yang mana membuat Nayaka dan ayahnya terkejut. Nayaka tampak ragu. Remaja itu menatap ayahnya sejenak sebelum kembali menatap ke arah Vanya. Radit menganggukkan kepalanya, ia mengizinkan putranya untuk mengambil makanan yang Vanya berikan. Terima kasih, cicit Nayaka seraya mengambil makanan yang Vanya berikan. Lionel juga memberikan hal yang sama pada Radit. Kedua pria yang hampir seumuran itu pun akhirnya saling berbincang sesama pria. Vanya menatap Nayaka yang menunduk canggung, tampaknya remaja laki-laki itu tak nyaman. Sekarang masih sekolah? Tanya Vanya memecah keheningan. Masih, baru 1 SMA, lirih Nayaka. Cita-cita Nayaka apa? Tanya Vanya seraya meraih botol air dan membukanya. Dokter, ujar anak itu dengan tersenyum canggung. Radit menghentikan obrolannya sejenak. Ia mendengar jawaban putranya tentang cita-cita yang anak itu inginkan. Nayaka ini memang pintar, katanya cita-citanya mau jadi dokter. Abangnya sampai kerja keras buat dia biar bisa masuk universitas bagus. Kata Ricky, cukup dia aja yang gagal. Adeknya jangan, ujar Radit dengan mata berkaca-kaca. Vanya sungguh terharu dengan cerita yang Radit sampaikan. Walau dari awal dia melihat Ricky sebagai pria yang pekerja keras dan teguh, tapi ia tetap merasa haru dengan apa yang Radit ceritakan. Banyak anak pertama yang rela mengalah demi masa depan adiknya agar tak jadi sepertinya. Nanti Nayaka akan jadi dokter ya, yang lebih serius lagi belajarnya, ujar Vanya dengan tersenyum tipis. Makasih Nyonya, ujar Nayaka dengan tersenyum malu. Kok Nyonya, tante aja. Jangan formal gitulah, ujar Vanya yang mana membuat Nayaka mengangguk canggung. Zain duduk di tepi berangkar Ricky. Ia menatap sahabatnya itu yang masih belum sadarkan diri. Entah apa yang akan pria itu lakukan,
tentu saja selalu di luar perkiraan. Ternyata lo kalau masih pengaruh bius gini makin jelek ya Rick. Dokternya gak ada buat promo yah. Donor ginjal bonus sunat, kan biar makin berdrama saat lo bangun, ujar Zain yang tentunya tak dapat didengar oleh Ricky. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.